Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan sumatif akhir semester. Nah, nomor 1 ini perhatikan 5 vektor di bawah ini, pernyataan yang benar adalah mana? Oke, ini vektor poligon ya, misalkan titik awalnya di sini, titik akhirnya saya taruh di situ ya. Kalau kita lihat, misalkan ini di awal, katakanlah ini kota A mau ke kota akhir, kota B, kita bisa lewat jalan EAB atau lewat jalan DC. Jadi kalau begitu, jalan EAB itu sama dengan DC, sehingga E plus A plus B itu akan sama dengan D plus C secara poligon. Jadi kalau begitu, A plus B min C min D plus E itu harus sama dengan 0, dengan D dan C dipindah ke ruas kiri. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah C. Nomor 2, 5 buah vektor gaya terletak pada bidang seperti ditunjukkan gambar. Resultan 5 vektor tersebut dan sudut yang dibentuk vektor resultan terhadap sumbu X positif adalah berapa? Oke, ini sudah diketahui ya. F1, F2-nya 2 Newton, F3, F5 sama 4 Newton, F4-nya 5 akar 2 Newton. Nah, resultan kara X, berarti ini kita uraikan dulu gaya-gaya yang tidak sejajar sumbu X dan Y. F1 kara X kita uraikan, F2 kara X kita uraikan ya. Jadi F5 ke kanan positif, kemudian F3 ke kiri negatif, kemudian ditambah dengan proyeksi F1 terhadap X yaitu F1 cos 45, kemudian proyeksi F2 ke arah X yaitu min F2 cos 45. Ya, kenapa min? Karena arah komponennya ke kiri kan itu. Nah, F5 dengan F3 itu sama, 44 ya. F1 kita isi 2 di sini, kemudian cos 45 setengah akar 2, F2-nya itu sama dengan F1, 2 kali setengah akar 2 sama dengan 0 ini kalau kita jumlah ya. Nah, ini kan sama, ini sama semua, jadi 0 jumlahnya, saling meniadakan. Jadi resultan vektor itu akan sama dengan resultan atau jumlah gaya yang sejajar sumbu Y, yaitu RY. Jadi kalau begitu RY-nya kita bisa hitung, yaitu kita uraikan dulu F2 dan F1 ke arah Y. Jadi ada F1 sin 45 dan F1 sin 45 dikurangi F4. Akhirnya F1 sin 45, 2 kali setengah akar 2, F1, 2 kali setengah akar 2 sin 45 juga ya. Jadi F4, 5 akar 2, karena ke bawah harus min itu ya. Jadi kalau begitu ini akar 2 ditambah akar 2 dikurangi 5 akar 2. Ini hasilnya adalah minus 3 akar 2. Nah, tanda minus itu menunjukkan bahwa arah resultan ini mengikuti arah RY, yaitu ke sumbu Y negatif. Jadi kalau arah resultan diukur terhadap sumbu X positif, berarti sudutnya sebesar 270 derajat. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah D. Lanjut ke nomor ketiga, grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara kecepatan V dan waktu T untuk mobil yang bergerak lurus jalan tol. Kelajuan rata-rata dari T0 hingga T15 adalah berapa meter per sekon. Ingat, konsep kelajuan rata-rata itu adalah jarak total yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh totalnya. Jadi kalau kita lihat grafik ini, kalau mencari jarak total itu gampang sekali, yaitu sama aja dengan menghitung jumlah luas daerah yang dipatasi kurva. Jadi ini ada kurva yang di atas sumbu T, ini bentuknya trapesium, luasnya 1. Ada kurva yang di bawah sumbu T, nah luasnya saya namakan L2, ini berbentuk segitiga. Kita jumlahkan, jadi nilai mutlaknya saja, tidak ada plus min di sini. Luas 1 luas trapesium adalah setengah, 2 sisi sejajar dijumlahkan, 10 ditambah dengan 4, dikalikan 24 tingginya. Sedangkan luas yang kedua itu luas segitiga, setengah alas kali tinggi. Alasnya 15 kurangi 10, 5 ya, tingginya 24. Jadi kalau begitu, bila kita jumlahkan, ini 168 tambah 60, hasilnya adalah 228 meter. Jadi kalau begitu V rata-rata, S total bagi waktu tempuh total, berarti 228 dibagi 15, hasilnya adalah 15,2 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 4, sebuah benda dilempar di tanah miring ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasi 45 derajat. Bila percepatan gravitasi G10 dan dianggap titik awal pelemparan adalah pangkal koordinat kartesius, maka koordinat titik puncak benda adalah berapa? Oke, kita jawab. Kalau saya gambarkan kira-kira demikian, ini ada benda dilempar di tanah ya, miring ke atas, lintasannya berupa parabol, kita ditanya koordinat dari titik puncak benda. Misalkan koordinatnya saya namakan XP, YP. XP-nya berapa, YP-nya berapa, kita tinggal hitung.
Kalau XB-nya itu setengah Xmax, jadi setengah jarak tembak atau range jangkauan. Nah, Xmax-nya itu rumusnya VU kuadrat sin 2 alfa per G. Jadi VU-nya 20 kita masukkan ya, sin 2 alfa, alfanya 45, G-nya 10. Jadi ini sin 90, 2 kali 45. Oke, sin 90 itu 1 ya, jadi 20 kuadrat dibagi 20 hasilnya 20 meter. Sedangkan YP-nya itu langsung sama dengan YMAX ini ya. Jadi YMAX itu V kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Jadi ini 20 kuadrat sin kuadrat 45 alfanya bagi 20. Jadi 20 kuadrat sin 45 itu setengah akar 2 saya kuadrat bagi 20. Berarti ini 20 ya kan, 20 kuadrat bagi 20, 20. Ini adalah seperempat kali 2 setengah, berarti 10 meter. Kalau begitu koordinat titik puncaknya adalah 20,10 meter. Jadi jawaban yang tepat A. Nomor 5, sebuah titik noda tinta di tepi roda gerinda yang mula-mula berputar dengan kecepatan sudut 40 radian per sekon mendapat percepatan sudut tetap 2 radian per sekon kuadrat dalam selang waktu 10 sekon, sehingga kecepatan sudutnya menjadi 60 radian per sekon. Sudut yang ditempuh titik noda tinta dalam selang waktu ini adalah berapa radian? Kita jawab. Nah, ini adalah persoalan GMBB ya, gerak melingkar berubah beraturan. Kita bisa menggunakan rumus theta sama dengan omega rata-rata kali T. Ini rumus cepat untuk menghitung tetanya ya, omeganya di rata-rata aja. Nah, omega rata-rata itu adalah omega 0 ditambah omega T dibagi 2 dikalikan T. Jadi kalau begitu 40 tambah 60 ya, dibagi 2 kali 10 hasilnya adalah 500 radian. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 6, batang kurus dengan panjang 2 meter masanya diabaikan. Batang kurus ini mendapat gaya F1 20 Newton, F2 F3 sama 40 Newton, dan F4 50 Newton. Seperti ditunjukkan gambar, torsi terhadap poros putar A sebesar berapa Newton meter? Oke, kita jawab. Nah, F1 ini tidak menghasilkan torsi terhadap poros putar A karena garis kerjanya melewati poros. Kemudian F4 juga begitu, tidak menghasilkan torsi terhadap A karena garis kerjanya juga melewati poros. Jadi menghasilkan torsi terhadap A-nya F2 dengan F3. F2-nya ini memutar melawan putaran jarum jam terhadap titik A, sedangkan F3 itu memutar searah putaran jarum jam terhadap titik A. Kalau melawan putaran jarum jam, torsinya negatif. Kalau searah putaran jarum jam, torsinya positif. Jadi sigma torsi terhadap A itu adalah mulai dari F2 minus ya, karena melawan putaran jarum jam, min F2 kali jaraknya ke poros 1, kalikan sin 37. Kemudian F3 plus, F3 kali jaraknya ke poros 2, kali sin 150. Jadi kalau gitu min F2 itu adalah 40 ya. Ini diketahui dalam soal. Kali 1 sin 37 0,6. Terus kemudian F3 juga 40 kali 2 kali sin 150 adalah setengah. Jadi ini min 24 ditambah dengan 40 ya ini ya. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 16 Newton meter. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 7, dua balok A dan B yang bermassa sama besar bergerak berlawanan arah dengan kecepatan masing-masing 2 dan 4 meter per sekon. Setelah tumbukan kedua balok bersatu dan bergerak bersama, perbandingan energi kinetik sistem sebelum dan sudah tumbukan adalah berapa? Oke, kita jawab. Ini MA sama dengan MB ya, saya misalkan M besar gitu aja. Nah, hukum kalau momentum akan berlaku di setiap tumbukan apapun. Artinya jumlah momentum sebelum dan sudah tumbukan harus sama. Sebelum tumbukan, momentum A dijumlah sama momentum B. Nah, setelahnya ini katanya tumbukannya adalah tak elastis karena setelah tumbukan bersatu ini ya. Bersatu kemudian bergerak bareng. Jadi kalau begitu MA dan MB langsung kita jumlahkan, kita gabungkan langsung dikalikan V aksen. V aksen itu adalah kecepatannya setelah tumbukan. Jadi MA di sini M, VA-nya adalah 2, MB-nya M, VB-nya min 4. Kenapa min? Karena ke kiri ya, berlawanan dengan A. MAM, MBM kali V aksen. Jadi ini 2M dikurangi 4M min 2M, 2M juga di sini ya. Jadi ini bisa kita coret 2M-nya, akhirnya V aksen min 1 meter per sekon. Nah, akhirnya kita dapatkan V aksen itu min 1 meter per sekon. Nah, kalau min artinya setelah tumbukan kedua benda itu bersatu bergerak ke arah kiri. Jumlah energi kinetik sebelum tumbukan adalah setengah MVA kuadrat plus setengah MVB kuadrat. Nah, VA-nya itu adalah 2,
kemudian VB-nya adalah min 4. Nah, kita jumlahkan aja, ini kan 2M ditambah 8M, jadi 10M. Kalau jumlahin kinetik setelah tumbuhkan setengah kali 2M kali V aksen kuadrat, kita masukkan V aksennya min 1 di kuadrat, jadi ini hasilnya adalah M. Nah, kalau kita bandingkan sigma EK sebelum dengan sigma EK sesudah adalah 10M dibanding M, berarti hasilnya 10 dibanding 1. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat.